kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari angkat tanganmu. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik di hidupku selamanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur punya Allah yang setia seperti Kau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami punya Allah kami yang setia, kami punya Allah kami yang dahsyat dan ajaib Tuhan, yang selalu memberikan kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ku bersyukur. Mari angkat tanganmu sama-sama. Tuhan Yesus, kami mau terima firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami, dan Tuhan yang memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan yang lebih lagi buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau terima firman Tuhan, dan rema yang dari Tuhan itu turun atas hidup kami Tuhan. Biarkan menjadi kekuatan dan menjadi patokan hidup kami Tuhan sampai selama-lamanya. Bahwa Engkau Allah kami, bahwa Engkau kebenaran kami Tuhan. Yang selalu kami percaya adalah Engkau Yesus Kristus di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Kau yang tolong setiap kami, Kau ingatkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dan Kau mau terima firman Tuhan pagi hari ini
Dan hanya dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi generasi hebat, generasi tangguh, dan generasi anti nyerah. Harus berkatakan kata-kata yang positif ya untuk diri kita sendiri, apalagi di masa-masa seperti ini harus selalu berkatakan hal-hal yang positif buat diri kita sendiri, buat sekitar kita. Sehingga hal-hal yang positif yang terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Oke, pagi ini yuk kita belajar bareng-bareng kebenaran firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan masih dengan tema yang sama ya, dengan ayat hafalan yang sama juga. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sudah pada hafal? Sudah belum? Oke, yuk kita baca bareng-bareng ya. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Oke, yang sudah ketemu, yuk kita baca bareng-bareng. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Oke, pagi ini Misra akan ambil judul keberhasilan Raja Uzia. Nah, ayat yang Misra ambil ada di 2 Tawarikh 26. Yuk kita buka. 2 Tawarikh 26 ayat 4 sampai 5. Yang sudah ketemu bisa baca bareng dengan saya. 2 Tawarikh 26 ayat 4 sampai 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Kalau kalian lihat di Mazmur dan di Tawarikh yang kita baca tadi, ada kata-kata yang sama nggak sih? Ada ya. Intinya adalah Allah membuat segala usahanya berhasil. Intinya itu. Oke. Kalau kalian baca seluruh kisah Raja Uzia itu adalah raja di bangsa Yehuda. Ia raja yang diangkat di usia mudanya. Ketika dia berusia 16 tahun, dia diangkat menjadi seorang raja. Luar biasa sekali bukan? Masih seumuran seperti kalian. Kira-kira masih SMA lah ya kalau misalkan sekolah. Tapi dia diangkat menjadi seorang raja. Mungkin banyak penolakan, mungkin banyak yang gak suka, mungkin banyak pertentangan, pro kontra di waktu itu. Tetapi tetap Raja Uzia yang terpilih, dan kalian tahu dia memerintah berapa lama? Selama 52 tahun. Wow. Dari umur 16 tahun yang usianya masih sangat muda, yang buat pemikiran orang itu usia muda tuh gak bisa apa-apa. Tapi nyatanya dia bisa berhasil memimpin sebuah bangsa yang besar selama 52 tahun. Itu kalau dengan kuat dan gagah dia sendiri, dia nggak akan bisa. Tapi dengan apa kuncinya? Yang pertama, yuk kita belajar tentang keberhasilan Raja Uzia. Apa aja sih yang dia lakukan sampai dia bisa memerintah selama itu, sampai setiap apa yang dilakukannya selalu berhasil. Oke. Poin yang pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Itu ada di ayat yang keempat tadi. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia nggak memandang umur sebagai kekurangan. Banyak di antara kita, aku masih muda kok. Aku masih perlu banyak belajar. Aku nggak bisa apa-apa karena aku masih muda. Nanti-nanti aja deh. Dia nggak memandang itu semua sebagai kekurangan dia. Tetapi dia melekat dengan Tuhan. Dia selalu intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan selalu memberikan dia hikmat, memberikan dia pencerahan, memberikan dia petunjuk untuk melakukan apa yang benar dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang selalu dia lakukan. Dan yang kedua adalah mencari Tuhan. Itu ada di ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Uzia selalu mencari Allah selama hidupnya. Ia belajar untuk takut akan Tuhan. Tuhan selalu menjadi fokus hidupnya bahkan selama dia memerintah. Sehingga dia mengerti dan mencari Tuhan sehingga dia menemukan sumber dari segala hikmat. Mencari Tuhan selalu gak pernah lelah. Selama Tuhan masih bisa ditemui, carilah dia dengan segenap hatimu. Sehingga dia menemukan sumber segala hikmat yang dia perlukan untuk memerintah bangsa besar, bangsa Yehuda. Dia tak terkalahkan, bahkan bangsa-bangsa lain pun gentar sama si Uzia ini. Karena apa? Tangan Tuhan selalu menyertai Uzia. Karena apa? Uzia tidak pernah mengandalkan kekuatan dia sendiri. Uzia selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita mungkin tidak memiliki cukup pengalaman. Kita mungkin tidak memiliki cukup kepandaian. Kita mungkin tidak memiliki cukup pengetahuan. Karena kita masih muda, jadi kita masih belum banyak tahu apa-apa. Tapi jangan jadikan itu untuk kita lari dari tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jangan kita buat-buat alasan untuk menolak apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi lakukan dengan segenap hati, mencari hikmat Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan menuntun setiap langkah kita, menyertai setiap langkah kita, mana jalan yang harus kita pilih. Dia selalu akan tunjukkan. Amin. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Carilah ia selama ia masih berkenan ditemui. Maka kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan di dalam hidup kita. Apa yang kelihatannya mustahil bagi manusia, Tuhan akan membuatnya jadi mungkin di dalam hidup kita. Raihlah keberhasilan bersama Tuhan. Satu ayat lagi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan biarkan usiamu menghalangimu untuk melakukan karya Tuhan dalam hidupmu. Selalu andalkan Tuhan, cari Tuhan senantiasa, dan melakukan apa yang berkenan dan
benar di hadapan Tuhan. Amin. Yuk mari kita berdoa. Sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Ajar setiap kami, anak-anak-Mu, untuk selalu mencari Engkau senantiasa, untuk selalu takut akan Engkau, untuk mencari apa yang berkenan di hadapan-Mu dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Tolong setiap kami, sekalipun kami masih muda, tapi tolong setiap kami untuk senantiasa mau melakukan apa yang benar di hadapan-Mu, sekalipun itu mungkin mustahil, sekalipun itu mungkin berat bagi setiap kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang tolong dan Tuhan Yesus yang mampukan setiap kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi karya-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk bisa menjadi seperti Raja Uzia yang selalu berkenan di hadapan-Mu, berhasil dalam segala usahanya karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai hidup kami, Tuhan Yesus yang senantiasa menolong hidup setiap kami. Sepanjang hari ini Tuhan, biarlah dipenuhi dengan kasih-Mu, dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat hari Jumat. Happy Friday. God bless you.